Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Bab 927 Kecaman Keras. Yao Qingyu juga cukup terkejut. Ketika Supreme Kupu-Kupu bertarung dengan Supreme Gadis Jahat, dia begitu ganas. Awalnya dia mengira Supreme Kupu-Kupu adalah orang yang sulit diajak bergaul. Aku tidak menyangka mereka begitu mudah diajak bicara. Pihak lain menyetujui semua persyaratan yang diajukannya. Dia merasa sangat bersyukur. Jika persyaratan ini diterapkan, hal itu dapat menyelamatkan banyak nyawa dari rasi bintang. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Saya sangat berterima kasih. Yao Qingyu berdiri dan membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih. Dia Supreme tersenyum dan berkata, anak muda yang berprestasi harus diberi lebih banyak kesempatan. Jika Anda mencapai pencerahan di masa depan, jangan lupakan kebaikan yang telah kami, para pengikut kursi bebas dan santai, tunjukkan kepada Anda. Yao Qingyu sekali lagi menyampaikan rasa terima kasihnya. Akan saya ingat dalam hati saya. Dia benar-benar mengingat kebaikan ini. Jika tahta bebas khawatir atau sang kupu-kupu agung mengalami masalah di masa depan. Memikirkan hal ini, Yao Qingyu merasa khawatir. Pria di samping jubah kupu-kupu agung, sang maha bebas, sedang merencanakan untuk membunuhnya dan merebut seluruh tahta bebas. Haruskah kita mengingatkannya? Namun jika Anda memberikan sedikit petunjuk, terlepas dari apakah pihak lain mempercayainya atau tidak, hanya dengan menjelaskan bagaimana Anda mengetahui tentang konspirasi Tuhan Yang Maha Esa sudah cukup untuk membuatnya kesulitan. Tatapannya bergeser, dan dia berkata dengan bijaksana, saat saya masuk tadi, saya perhatikan Anda mengerutkan kening, seolah-olah Anda sedang khawatir. Tetapi apakah Anda pernah mengalami kesulitan, atau ada kemalangan dalam keluarga Anda? Dia sengaja mengarahkan percakapan ke arah rumah. Sang penguasa agung yang berbalut kupu-kupu menggelengkan kepalanya, Singgasana tanpa khawatir memang telah menghadapi masalah besar. Seseorang telah mencuri pohon langit berbintang kami. Hah? Merasa bersalah, Yao Qingyu terbatuk kering dan berkata, oh, itu memang masalah besar. Atas nama rasi bintang Tianxing, saya mengutuk keras tindakan pencuri tersebut. Sang maha penguasa berbalut kupu-kupu buru-buru berkata, jangan bicara omong kosong. Hanya orang seperti dia yang bisa mengambil pohon langit berbintang. Dia menunjuk ke bagian atas kepalanya, yang berarti orang-orang di atas mereka. Yao Qingyu tercengang. Ternyata, sang kupu-kupu agung telah salah mengira pencuri itu sebagai seorang suci. Juga, siapa lagi selain seorang santo yang mampu memindahkan pohon langit berbintang sebesar itu? Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada ruang super besar di dunia yang setara dengan artefak suci. Hal itu menenangkan pikirannya. Ia segera menegakkan dadanya, wajahnya dipenuhi kemarahan yang benar. Lalu kenapa kalau dia seorang santo? Jadi, bahkan seorang bijak pun bisa mencuri dari singgasana kemewahan? Menurutku, seorang bijak seharusnya memberi contoh. Apakah seseorang yang melakukan tindakan picik seperti itu pantas menyebut dirinya seorang santo? Kini, bukan hanya Butterfly Supreme yang terdiam, bahkan Feng Zhenghao pun tercengang. Pria ini terlalu berani. Bahkan orang-orang suci pun berani menegurnya. Sang Maha Agung berbalut kupu-kupu juga terkejut. Ia buru-buru berkata, utusan Yao, harap berhati-hati dengan ucapanmu, jangan berkata apa-apa lagi. Yao Qingyu berkata dengan kemarahan yang meluap-luap, Yang Mulia Agung, Anda telah berbaik hati kepada saya, dan saya tidak punya cara untuk membalas kebaikan Anda. Tolong beritahu saya, master mana yang mencuri pohon suci langit berbintang? Junior ini datang ke pintu Anda untuk menuntut harga. Meskipun itu berarti mati di hadapan seorang bijak, aku tidak akan ragu. Pidato yang penuh semangat itu bahkan menyentuh hati sang kupu-kupu agung. Betapa bersyukur dan baiknya anak ini. Dia menggelengkan kepalanya, saya menghargai niat baik Anda, tetapi jangan bertindak impulsif. Aku sudah menawarkan misi investigasi dengan 10.000 poin prestasi pertempuran, tapi tak seorang pun berani menerimanya. Jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Apa? 10.000 poin prestasi pertempuran lagi? Jadi, dia harus terus memainkan sandiwara ini, pertunjukan kekuasaan di depan umum ini. Kekuatan petir yang diperoleh dari menukarkan 4.000 poin prestasi pertempuran sudah cukup untuk mengaktifkan sepenuhnya mutiara petir penghancur dunia. Bukankah 10.000 poin prestasi memungkinkan untuk mengaktifkannya 2 kali? Saya menerima misi ini. Aku akan mencari tahu siapa orang bijak yang mencuri pohon langit berbintang. Segera beritahu lansia tersebut begitu menerima informasi apapun. Ini.
DA Supreme terharu. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang saleh, pemberani, dan mulia seperti itu dibina oleh konstelasi Tianxing? Dia semakin menyukainya seiring waktu dia melihatnya. Saat membandingkannya dengan putranya sendiri, dia semakin merasa jijik padanya. Seandainya ia bisa memiliki putra seperti Yao Qingyu, ia pasti akan tersenyum lebar. Terima saja misinya. Tidak masalah jika nanti ada petunjuk. Sebagai ucapan terima kasih atas kebaikanmu, aku akan memberimu 10.000 kredit. Maka ia segera mengeluarkan slip giok misi itu, mengukir kata-kata di atasnya, dan menyerahkannya kepada Yao Qingyu. Setelah diperiksa, terlihat jelas tulisan, tugas selesai. Astaga, misinya bahkan belum dimulai, dan aku sudah menerima penghargaan pertempuran. Feng Zhenghao tidak bisa menahan diri lagi. Mungkinkah keadaan menjadi lebih keterlaluan lagi? Jika Yao Qingyu tinggal lebih lama lagi, istana Xia Yao akan diserahkan kepadanya. Yao Qingyu, karena kau sudah menerima misi ini, cepatlah laksanakan. Jangan buang waktu di sini. Yao Qingyu ragu sejenak. Sasaran terpenting dari perjalanan ini adalah perangkat penyimpanan ruang angkasa di tangan Sang Maha Pencipta Kebebasan, tetapi dia tidak berada di dekat sini. Dia pasti mengalami cedera serius dan sedang memulihkan diri di tempat terpencil. Bagaimana saya bisa menemukannya? Jika ia bertanya dengan sengaja, itu akan tampak mencurigakan, dan jika Sang Maha Pencipta waktu luang mengalami masalah di kemudian hari, ia tidak akan bisa lepas dari kecurigaan. Setelah memikirkannya, sebuah ide terlintas di benaknya. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan yang mulia. Saya sangat berterima kasih, tetapi..." Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. DA Supreme mengangkat alisnya, "Bicaralah dengan bebas." Yao Qingyu melirik Feng Zhenghao dan berkata, "Yang mulia, saya ingin melaporkan sesuatu kepada Anda secara pribadi." Feng Zhenghao sangat cemas. Mungkinkah Yao Qingyu telah mengirimnya pergi untuk merayu ibunya? HMPH, apa yang tidak bisa kau katakan langsung padaku? Yao Qingyu berkata, "Seandainya bukan karena kebaikan yang maha agung kepadaku, aku tidak akan pernah memberitahumu." Mendengar betapa seriusnya dia membicarakan hal itu, Supreme Butterfly menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana itu dan berkata, "Zhenghao, mundurlah." Feng Zhenghao menggertakkan giginya. "Ibu, jangan terpesona oleh ketampanannya." Penguasa tertinggi berbalut kupu-kupu berteriak, "Omong kosong apa yang kau ucapkan? Mundur." Dengan sekali kibasan lengan bajunya, dia mengusir Feng Zhenghao dari aula utama, matanya yang seperti burung phoenix dipenuhi amarah. "Apa yang sedang terjadi di dalam pikiranmu?" Seketika itu juga, ia menatap Yao Qingyu dengan nada meminta maaf. "Maafkan aku jika kau harus melihat ini." Yao Qingyu berkata, "Tidak apa-apa." Dengan status yang begitu tinggi dan penampilan yang begitu cantik dan anggun, tidak dapat dihindari bahwa pria dengan niat jahat akan mendekatinya. Wajar jika Tuan Muda Feng mengkhawatirkanmu. Cantik dan bermartabat. Supreme Butterfly Dress merapikan rambutnya yang acak-acakan, membuatnya merasa rileks dan nyaman. Banyak orang memujinya, tetapi semua pujian itu terdengar hambar baginya. Hanya ketika kata-kata itu keluar dari mulut orang-orang muda yang dia kagumi, barulah kata-kata itu terdengar sangat menyenangkan dan menghibur baginya. "Apa yang ingin kau katakan padaku?" tanya Butterfly Supreme dengan kelembutan yang tidak biasa. Yao Qingyu ragu-ragu dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya, Yang Mulia, apa hubungan antara Anda dan Yang Maha Agung yang bebas khawatir?" Mendengar itu, senyum Supreme Butterfly menghilang, dan dia sedikit menyipitkan mata Phoenix-nya. "Kau mendengar desas-desus buruk tentang dia?" Yao Qingyu mengangguk. "Silakan jawab pertanyaan saya terlebih dahulu, Yang Mulia." Jika keduanya memiliki hubungan yang baik dan DA Supreme masih sangat mencintainya, Yao Qingyu tidak akan menjadi orang jahat yang merusak hubungan mereka. Begitu ia menjadi cukup kuat, ia dapat memperingatkan Supreme yang bebas dan tak terkekang agar tidak memiliki motif tersembunyi terhadap Supreme berbalut kupu-kupu. Sang kupu-kupu agung duduk tegak, wajahnya acuh tak acuh, matanya memancarkan aura yang mengesankan dan bermartabat. Dia menatap Yao Qingyu dengan penuh arti dan berkata, "Aku dengar kau baru-baru ini membunuh Bai Xuangning, wakil pemimpin aliansi 4 bintang?" Hati Yao Qingyu tergerak, dan dia bertanya, "Ya, mengapa Anda menyebut namanya, senior?" Sang penguasa tertinggi berbalut kupu-kupu mengepalkan tinjunya, mata Phoenix-nya berkilat dengan niat membunuh. "Bagus sekali." Dia merayu penguasa tertinggi kesenangan di belakangku. "Jika kau tidak membunuhnya, aku akan membunuhnya cepat atau lambat." "Dengan baik."
Yao Qingyu terkejut. Ternyata Die Supreme sudah mengetahui perselingkuhan Bai Xuangning dan Xia Yao Supreme. Bab 928 Putri Jahat Tertinggi. Yao Qingyu menyentuh hidungnya dan berkata, senior tahu segalanya, namun masih begitu toleran terhadapnya. Sepertinya si senior memiliki perasaan yang mendalam terhadapnya. Dia memadamkan gagasan untuk mengungkap wajah sebenarnya dari makhluk tertinggi yang tanpa beban itu. Hehe, Supreme Butterfly mendongak ke puncak aula dan terkekeh pelan. Perasaan pernah ada, kan? Saat ini, yang ingin saya lakukan hanyalah mengelola Xiao Yazuo dengan baik. Sedangkan untuk dia, bahkan jika tidak ada Bai Xuangning, akan ada Huang Xuangning atau Wang Xuangning. Bisakah aku mengendalikannya? Yao Qinglan mengerti. Supreme berbalut kupu-kupu sudah lama kehilangan perasaan terhadap Supreme bebas khawatir, dan berpura-pura tidak tahu, hanya karena tahta bebas khawatir membutuhkan dua Supreme untuk memegang kendali. Mereka seharusnya tidak berselisih, baik secara emosional maupun rasional. Jika Yao Qingyu mengungkapkan bahwa Xia Yao Supreme ingin mencelakai Die Supreme, hubungan mereka akan hancur. Lalu ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, begitu. Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Bicaralah, kata Butterfly Supreme dengan kesal, aku sudah banyak bicara, tapi kau pura-pura diam. Yao Qingyu tidak punya pilihan selain mengecilkan masalah tersebut. Sebenarnya, bukan apa-apa. Aku hanya mendengar bahwa Raja Tertinggi Xia Yao mengincar Raja Tertinggi Nunu. Mendengar itu, Supreme Butterfly memutar matanya. Apakah ini masalah besar? Siapapun yang pernah melihat dua makhluk tertinggi, gadis jahat dan perawan surgawi, pasti akan menginginkan mereka. Mereka lahir dari batu-batu suci, keindahan mereka tak tertandingi di langit berbintang, bahkan para santo pun tergerak olehnya, apalagi suamiku yang penuh nafsu ini. Saat berbicara, sambil mengenang petualangan romantis Yao Qingyu, dia tak kuasa menahan diri untuk meliriknya. Kamu belum pernah melihatnya, tetapi jika kamu pernah melihatnya, kamu pasti akan benar-benar terpikat olehnya. Ya. Mata Yao Qingyu menunjukkan ekspresi nostalgia, dia belum pernah melihat gadis surgawi itu. Namun, iblis agung telah melihatnya. Namun, jika dipikir-pikir kembali, ia menyadari bahwa ia sebenarnya tidak terlalu memperhatikan penampilan wanita jahat itu. Ia hanya tahu bahwa wanita itu memiliki temperamen yang buruk dan sangat galak. Bahkan Santa Tyrannosaurus pun tampak seperti gadis yang patuh di hadapannya. Ia tersadar dan berkata, kalau begitu, tidak apa-apa. Yang mulia, mohon jaga kesehatan Anda dan hindari aktivitas yang berlebihan. Saya permisi dulu. Mendengar kekhawatiran itu, Supreme Butterfly Clotes tertawa kecil. Tinggallah di kediaman Xia Yaoku beberapa hari lagi, dan aku akan menyuruh seseorang menemanimu berkeliling. Jika kau melihat harta karun langit dan bumi yang unik dan menarik perhatianmu, bawalah bersamamu. Yao Qingyu berkata dengan penuh rasa terima kasih atas kebaikan Anda, senior, tetapi Anda telah memberi saya begitu banyak, saya tidak dapat menerima apapun lagi dari Anda. Lagi pula, aku masih perlu menyelidiki pohon suci langit berbintang untukmu, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Dia bersiap untuk pergi. Laporan mendesak dari penjaga terdengar dari luar aula, Yang mulia, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Wanita terkutuk itu telah memimpin sejumlah besar pasukan langsung menuju kota Xia Yao kita. Siapa? Si bajingan terhebat? Yao Qingyu merasa sangat bersalah. Wanita ini pulih begitu cepat dan bahkan membawa orang untuk membalas dendam pada Supreme Butterfly. Wanita ini benar-benar memiliki temperamen yang meledak-ledak, dia tidak pernah menyimpan dendam dalam semalam. Pikiran untuk membuatnya pingsan dan melemparkannya ke galaksi Bima Sakti membuatnya merasa semakin bersalah. Satu-satunya hal yang melegakan adalah bahwa iblis agung saat itu terluka parah, dan penglihatannya kabur, sehingga dia tidak dapat melihat wajah aslinya dengan jelas, tetapi hanya dapat mendengar suaranya. Bang! Sang penguasa jubah kupu-kupu tertinggi membanting tangannya ke meja dan berdiri, mata Phoenix-nya berkilat dengan niat membunuh. HMPH. Aku tahu dia akan datang untuk membalas dendam. Lalu dia mengeluarkan selembar kertas giok dan meremasnya. Xia Yao, putri jahat yang maha agung telah datang untuk membalas dendam. Segera. Getaran dahsyat datang dari bawah tanah istana Xia Yao, seolah-olah sesuatu telah muncul dari bawah tanah. Segera setelah itu, sebuah retakan muncul di tanah di bawah aula utama, dan sesosok tampan dan anggun langsung muncul dari bawah tanah. Siapa lagi yang pantas selain Sang Maha Pencipta Kebebasan? Yao Qingyu diam-diam merasa terkejut.
Bagaimana mungkin Sang Maha Penguasa Kebebasan berada di bawah tanah? Tiba-tiba, dia teringat sebuah gulungan giok yang diambilnya dari Bai Shuangning, yang berisi peta yang sebagian besar menunjukkan terowongan bawah tanah. Mungkinkah itu adalah gua tempat tinggal Sang Maha Pencipta Kebebasan? Terowongan-terowongan itu adalah rute yang secara diam-diam dilalui Bai Shuangning untuk menyelinap ke dalam gua guna bertemu dengan Sang Maha Pencipta Kebebasan. Sayang sekali aku mengetahuinya agak terlambat, kalau tidak aku bisa menyelinap masuk dan melampiaskan kekesalanku pada Tuan Tertinggi Xia Yao. Pada titik ini, Sang Maha Pencipta Kebebasan telah kehilangan kekuatan 5 tanda kehancuran langit dan manusia. Hanya 4 dari 5 tanda api di atas kepalanya yang tersisa. Ini pasti karena jubah kupu-kupu agung menggunakan banyak sumber daya untuk menyembuhkannya. Jika tidak, tingkat kultivasinya akan terus menurun. Diei, jangan takut, aku di sini. Maharaja Xia Yao berdiri di depan Maharaja Diei, memandang keluar aula dengan ekspresi serius. Yao Qingyu diam-diam memutar matanya. Bagaimana mungkin makhluk yang berada pada tahap keempat siklus pembusukan, atau tahap kelima pembusukan, dapat melindungi makhluk tertinggi yang berada pada tahap kelima pembusukan, atau tahap keempat pembusukan? Pria ini benar-benar tahu cara memberikan nilai emosional. Tak heran jika Diei Supreme muda begitu tergila-gila padanya sehingga ia tak ragu mengeluarkan biaya untuk membinanya menjadi seorang Supreme. Sayangnya, kepercayaan itu diberikan kepada orang yang salah. Butterfly Supreme tetap tanpa ekspresi, jelas kebal terhadap tingkah lakunya yang sok, dan berkata, dia tidak bisa berbuat apapun padaku, tetapi kau akan menjadi targetnya. Mundur. Sang pemimpin tertinggi yang riang itu tanpa sedikit malu, ia telah berlebihan. Ia dengan canggung menyingkir, lalu tiba-tiba melihat Yao Qingyu di aula utama, dan tanpa sadar mengangkat alisnya sedikit. Siapa ini? Sang kupu-kupu agung berkata dengan tenang, seorang keturunan dari teman lama telah datang berkunjung. Sayang, ada urusan yang harus kita selesaikan, kamu boleh pergi sekarang. Dia sengaja menyembunyikan nama Yao Qingyu untuk mencegah penguasa tertinggi Xia Yao mengetahui bahwa dialah yang membunuh Bai Shuangning dan menimbulkan masalah baginya. Yao Qingyu diam-diam menghela napas, menyadari bahwa Supreme berbalut kupu-kupu benar-benar luar biasa baginya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Junior ini pamit. Dia langsung berbalik dan lari. Yang satu adalah makhluk tertinggi yang riang gembira, dan yang lainnya adalah makhluk tertinggi yang jahat. Keduanya berharap bisa mencekiknya. Hanya orang bodoh yang mau tinggal di sini. Namun, sebelum dia sempat melangkah keluar dari aula utama, angin hitam yang sangat kencang menerbangkan atap aula tersebut. Mendongak, seorang wanita cantik dengan gaun hitam yang menjuntai, kulit putih, dan paras yang memesona, dengan rambut hitam, menatap ke bawah ke arah aula. Di belakangnya diikuti oleh 9 wanita berpakaian hitam, yang semuanya berada pada tahap 3 kehancuran surga dan manusia, masing-masing memegang pedang dengan desain yang sama. Tampaknya mereka mahir dalam teknik serangan gabungan. Wanita jahat itu memandang rendah mereka, tatapannya menyapu para wanita yang mengenakan pakaian bermotif kupu-kupu dan tampak riang. Matanya berubah menjadi sedingin es. Lalu ia melirik Yao Qingyu, tetapi karena wajahnya asing, ia segera memalingkan muka. Namun, ia mengangkat alisnya dan kembali menatap Yao Qingyu, mengamatinya dari kepala hingga kaki. Siapa kamu? Entah mengapa, dia merasa sosok pria itu agak mirip dengan putra suci Qilin yang pernah memukulnya. Penglihatannya memang kabur saat itu, tetapi dia masih bisa mengenali beberapa bentuk. Selain itu, dia mengingat dengan jelas suara orang lain tersebut. Ya, saya mengingatnya dengan jelas. Aku hanya seorang pejalan kaki. Yao Qingyu menirukan suara Qilin Saint. Pepatah mengatakan, Anda tidak akan pernah memiliki terlalu banyak kambing hitam. Karena putra suci Qilin telah mengambil satu, dia tentu tidak keberatan mengambil yang lain. Gadis jahat itu kehilangan minat begitu mendengar suara yang tidak dikenalnya, dan melambaikan tangannya sambil berkata, ini bukan urusanmu, pergi dari sini. Wanita malang itu jauh lebih disukai ketika dia sedang sakit. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari keluar dari aula utama. Pertempuran sengit langsung meletus di belakang mereka. Tanpa basa-basi, kedua pihak langsung memulai pertarungan,